Halo Perlisa, jumpa lagi dengan saya Heru Setiawan dari Departemen Teknik Kimia Institut Teknologi 10 November. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi cerita tentang bagaimana memilih jurnal yang baik untuk publikasi. Nah, jadi ini mungkin akan karena memilih jurnal yang tepat ini merupakan salah satu hal yang penting. Untuk apa? Baik, kita akan mulai dari pertanyaan ini. Jadi ini misalnya seperti ini. Jadi ini Arjuna ini seorang peneliti dari mungkin dia bidang ahlinya adalah misalnya eh, elektrokimia atau penyimpan energi elektrokimia. Nah, setelah melakukan penelitian selama beberapa bulan, Arjuna ini siap untuk mengirimkan atau menuliskan datanya menjadi sebuah manuskrip yang akan dikirimkan ke jurnal. Nah, Arjuna ingin manuskripnya memiliki paparan dan dampak sebesar mungkin. Nah, pilih 3 tindakan paling penting yang harus Arjuna lakukan sebelum mengirimkan manuskripnya. Jadi dari beberapa pilihan ini, coba Anda pilih kira-kira 3 tindakan penting yang harus Arjuna lakukan. Supaya manuskripnya nanti ketika sudah diterbitkan memiliki paparan dan dampak yang besar. Silakan ditulis 3 saja. Oke, sudah? Baik. Kalau sudah, kita coba lihat. Nah, jadi 3 tindakan paling penting yang harus Arjuna lakukan sebelum mengirimkan manuskripnya adalah yang pertama adalah mengidentifikasi pembacanya atau audiensnya. Kemudian yang kedua, mencocokkan kepentingan hasilnya dengan jurnal yang sesuai. Dan yang ketiga, meneliti atau mencari kebutuhan jurnal. Nah, jadi kalau kita sudah mendapatkan 3 ini, dari sini kita akan dapat fokus pada struktur, pemaparan, dan membuat judul yang menarik pembaca. Nah, untuk mengetahui bagaimana Anda akan belajar untuk mengambil tindakan ini dan lainnya yang diperlukan dan tindakan lain yang diperlukan untuk memastikan bahwa kita nantinya bisa membuat keputusan yang tepat sebelum mengirimkan manuskrip ke jurnal. Maka kita ikuti lanjutan dari paparan ini. Nah, jadi tujuan dari modul ini, jadi tujuan dari apa yang mau saya bagikan pengalaman ini, yaitu mencakup apa yang harus dipertimbangkan ketika memilih jurnal yang tepat untuk manuskrip. Jadi ikuti mungkin ini beberapa poin penting yang mungkin praktek best practice gitu ya, terbaik. Jadi yang pertama, buat seolah-olah manuskrip Anda akan diterbitkan. Kurangi waktu untuk publikasi, kemudian tingkatkan visibilitas publikasi Anda, memberikan Anda paparan yang lebih besar, dan tingkatkan peluang pekerjaan Anda akan disitasi. Atau paper yang kalau sudah diterbitkan nanti akan disitasi. Jadi sebelum melakukan itu, tanya pada diri Anda sendiri. Kira-kira kalau kita sudah menetapkan jurnal itu, siapa pembaca jurnal? Kemudian siapa yang akan menemukan riset? Siapa yang akan menemukan bahwa riset saya ini bermanfaat? Kemudian apakah pembaca jurnal ini termasuk anggota masyarakat atau anggota komunitas ilmiah saya dan lainnya yang akan menemukan pekerjaan saya bermanfaat atau penelitian saya ini bermanfaat? Apakah dampak manuskrip saya konsisten dengan pembaca jurnal ini? Nah, jadi di dalam membuat sebuah makalah, kalau bisa kita memang ingin menggapai sebanyak mungkin pembaca. Kenapa? Karena pembaca yang tepat adalah atau sama dengan kemajuan ilmiah
plus pertumbuhan perseorangan. Jadi kita bisa memberikan kontribusi yang baik dalam bidang yang kita tekuni, plus kalau ada pembaca banyak berarti kita akan tumbuh atau reputasi kita sebagai peneliti akan tumbuh. Jadi semakin banyak orang mengambil manfaat dari penelitian Anda, atau dari penelitian kita, atau dari pekerjaan kita, maka semakin besar peluang Anda untuk disitasi. Nah, bagaimana kita menemukan pembaca yang tepat untuk paper kita? Jadi yang ini adalah beberapa tips kira-kira yang perlu dipertimbangkan. Jadi pertama, pertimbangkan jurnal di mana Anda ingin menerbitkan. Nah, kemudian jawab pertanyaan berikut tentang jurnalnya ya. Jadi ketika kita mempertimbangkan jurnal di mana kita akan menerbitkan paper kita, mungkin kita perlu bertanya beberapa pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, siapa yang membaca jurnal? Kemudian, apakah pembaca jurnal ini dalam bidang Anda atau dari komunitas lain yang akan menemukan riset Anda bermanfaat? Kemudian yang ketiga, bagaimana dampak potensial riset Anda konsisten dengan membaca jurnal? Nah, jadi menemukan pembaca adalah langkah pertama dan paling penting agar penelitian Anda diterbitkan. Kemudian langkah berikutnya adalah mencocokkan ruang lingkup hasil Anda dengan jurnal yang tepat. Nah, jadi kecocokan hasil Anda dengan jurnal yang tepat, ini apakah kita bisa menanyakan apakah jurnal ini tepat dengan manuskrip Anda atau manuskrip kita? Jadi ada 3 faktor utama untuk dipertimbangkan ketika memilih jurnal. Yang pertama adalah kecocokan antara hasil riset dengan ruang lingkup jurnal. Yang kedua, potensi daya tarik terhadap pembaca jurnal. Dan yang ketiga, kualitas jurnal. Jadi mungkin 3 ini yang perlu dipertimbangkan ketika memilih jurnal. Nah, jadi kecocokan antara hasil riset dengan ruang lingkup jurnal ini kira-kira kita harus melihat ruang lingkup jurnal itu, yaitu di mana kita bisa mendapatkan. Jadi baca pernyataan ruang lingkup jurnal untuk menentukan apakah riset Anda masuk dalam ruang lingkupnya. Jadi hampir setiap jurnal itu di dalam kalau sekarang dalam website yaitu menuliskan, menyatakan ruang lingkupnya apa saja yang bisa diterima, topik apa saja yang bisa diterima oleh jurnal itu. Ini yang penting, karena meskipun hasil kita bagus, tetapi kalau ruang lingkup topik kita di luar dari ruang lingkup yang diinginkan oleh jurnal, bisa jadi paper kita yang baik itu tidak ditolak, jadi tidak dapat diterima. Kemudian yang kedua, tinjau referensi yang Anda citasi, jadi yang sudah ditulis di referensi yang kita tuliskan di manuskrip kita. Kemudian dari sini kita bisa melihat kira-kira dari daftar referensi kita itu jurnal mana yang kita rujuk paling banyak. Nah, ini akan membantu kita untuk menentukan apakah penelitian kita ini seiring atau cocok dengan tujuan jurnal. Nah, kemudian yang kedua, potensi daya tarik terhadap pembaca jurnal. Nah, untuk melihat ini, kita bisa lihat daftar isi jurnal terkini yang diterbitkan. Jadi yang terbaru ya. Terbaru lihat daftar isinya, dan manuskrip untuk menentukan apa topik melengkapi standar. Jadi manuskrip-manuskripnya ada itu. Apakah kalau kita mengirimkan manuskrip ke jurnal tersebut, bisa melengkapi topik-topik yang ada di jurnal itu. Kemudian selain itu, cari website jurnal untuk keywords yang terkait dengan riset Anda. Keywords-nya, apa kata kuncinya, apakah cocok dengan jurnal itu. Kemudian yang ketiga, kualitas jurnal. Jadi mempublikasikan pekerjaan kita atau penelitian kita ke jurnal yang sejawat Anda tidak membaca atau tidak menghormati jurnal itu akan dapat merusak reputasi keilmuan kita. Kalau hanya jurnal abal-abal, jurnal predator dan sebagainya itu yang mungkin bisa tidak
menaikkan reputasi kita sebagai ilmuwan, tetapi malah bisa merusak reputasi kita. Nah, sekarang apa yang bisa menjadi indikator kualitas sebuah jurnal? Jadi mungkin ada beberapa yang bisa kita lihat. Yang pertama adalah peer review. Jadi review sejawat. Jadi ini merupakan bagian penting penerbitan ilmiah. Jadi hampir semua jurnal menerapkan peer review ini sebelum diterbitkan. Jadi proses peer review yang seksama menjamin jurnal mempublikasikan riset yang bermutu. Kemudian yang kedua, pembaca. Peneliti dalam bidang tersebut membaca. Jadi yang peneliti yang kita tekuni, yang kita geluti ini membaca dan membahas dan mensitasi manuskrip yang dipublikasikan dalam jurnal ini. Kemudian yang ketiga, kemampuan untuk ditemukan. Artinya, jadi kalau jurnal ini tidak diindeks oleh pengindeks yang bereputasi manapun, maka bisa dipastikan untuk kalau paper kita masuk ke jurnal itu akan sulit untuk ditemukan papernya. Kenapa? Karena tidak diindeks. Nah, terutama indeks pada basis data utama. Jadi yang mungkin sudah cukup umum, yang pertama adalah PubMed Central, kemudian bisa ScienceFinder, ini misalnya Scopus, Web of Science. Nah, kalau jurnal kita diindeks oleh basis data utama ini, maka akan lebih bisa menjamin bahwa manuskrip atau paper kita ini dapat ditemukan dengan mudah kalau seseorang mencari dengan menggunakan satu kata kunci tertentu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah reputasi. Indikator kualitas jurnal bisa dilihat dari reputasinya. Jadi apa? Dilihat dari apa reputasi sebuah jurnal? Yaitu penerbit jurnal terhormat dan etis. Jadi dia penerbitnya mengikuti etika. Jadi terikat pada panduan The Committee on Publication Ethics. Jadi penerbit yang tidak mengikuti ini, maka biasanya jurnalnya dikatakan seperti ini. Ada jurnal predator, dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya adalah editorial board. Jadi jurnal mempunyai editorial board yang bereputasi. Jadi biasanya kalau jurnalnya itu bagus, editorial board-nya, editornya ini merupakan orang-orang yang berkompeten atau orang-orang yang pertama di bidang itu. Jadi ini bereputasi dan beragam. Jadi karena jumlahnya banyak, terdiri dari peneliti aktif ternama dari seluruh dunia dalam bidang penelitian jurnal. Jadi kita bisa melihat dari 5 indikator ini untuk melihat kualitas sebuah jurnal. Mungkin barangkali selama ini yang paling banyak dilihat adalah kalau di Indonesia mungkin ini terindeksnya saja gitu ya, hanya terindeks. Misalnya kalau di Kemendikbudristek yang dipakai adalah paling banyak Scopus ya. Beberapa dan Web of Science dan beberapa pengindeks lainnya. Nah, yang berikutnya adalah sekarang pelajari kebutuhan jurnal. Apa sih yang dibutuhkan oleh jurnal? Manuskrip yang seperti apa? Paper yang seperti apa yang dibutuhkan oleh jurnal? Untuk bisa mengetahui itu, bisa membaca halaman tentang jurnal, yaitu About the Journal. Jadi ini, kalau kita membaca ini, kita akan dapat menemukan misi publikasi ini. Jadi jurnal ini misinya apa? Mempublikasikan topik-topik yang berkaitan dengan apa. Kemudian kita juga harus melihat author guidelines. Ini penting. Jadi untuk apa? Untuk mengetahui jenis isi yang diterima jurnal. Ya. Jadi kalau kita tidak melihat author guidelines-nya, mungkin meskipun kita bagus, tapi tidak sesuai dengan jurnalnya, ya bisa jadi ditolak. Gitu. Kemudian dan bagaimana kita memaparkannya. Jadi bagaimana cara menulisnya, bagaimana formatnya, atau seperti itu ya. Ini harus kita baca dulu di author guidelines-nya. Nah, sekarang apa sih yang sebenarnya yang editor dan reviewer inginkan? Jadi untuk menjamin atau untuk memperbesar peluang manuskrip kita diterima untuk diterbitkan, maka kita kira-kira harus memahami kira-kira yang editor inginkan dan yang reviewer inginkan seperti apa. Jadi yang bisa dilihat adalah 4 ini mungkin yang utamanya. Jadi apakah itu editor atau reviewer menginginkan 4 hal ini?
Jadi yang pertama, kebaruan atau dampak dalam riset yang dilaporkan. Novelty. Ya, ini penting. Jadi penelitian yang kita lakukan harus ada novelty-nya. Kemudian yang kedua adalah riset yang menarik pembacanya. Jadi kira-kira editor ini kalau membaca manuskrip awal kita, mungkin kira-kira ini menarik nggak bagi pembaca jurnal ini. Reviewer juga sama, kira-kira ini menarik nggak. Kemudian yang ketiga adalah kesimpulan yang didukung data. Jadi dalam setiap paper, dalam setiap manuskrip, kesimpulan yang kita buat itu harus didukung oleh data, terutama data kita sendiri, bukan data orang lain, data kita sendiri. Kemudian yang keempat adalah detail percobaan atau teoritis. Ini kita harus bisa menuliskan secara detail percobaan kita atau eksperimen kita. Atau kalau kita melakukan teoritis, studi teoritis, ya kita harus bisa menyajikan studi teoritis itu dengan baik. Jadi, kenapa ini penting detail ini? Ini untuk menjamin bahwa data itu bisa diproduksi ulang atau diproduksi lagi oleh orang lain kalau mengikuti prosedur atau mengikuti percobaan yang kita tuliskan itu. Nah, untuk itu juga perlu kita harus merujuk ke masing-masing jurnalnya untuk syarat khusus dan panduannya. Nah, sekarang kita coba lihat pilih jurnal yang tepat bagaimana. Jadi ini mungkin setelah mengikuti apa yang saya paparkan tadi, mungkin bisa menjawab pertanyaan ini. Pernyataan mana yang benar tentang memilih jurnal yang tepat untuk manuskrip Anda? Pilih semua yang berlaku, bisa 1, 2, atau 3. Yang A, editorial board jurnal tidak penting sebagai indikator kualitas jurnal. B, 1 dari 3 faktor utama ketika memilih jurnal adalah potensi daya tarik terhadap pembaca jurnal. C, memilih jurnal yang salah dapat membuang waktu dan paparan Anda. D, untuk mempelajari misi publikasi, baca tab authors. E, mempublikasikan penelitian Anda pada jurnal yang sejawat Anda tidak membaca atau hormat dapat merusak reputasi keilmuan Anda. Baik, tulis yang kira-kira Anda anggap benar tentang memilih jurnal yang tepat ini. Bisa 1, bisa 2, bisa 3, atau bisa semua. Baik, sudah. Jadi, kira-kira ini. Jadi, pilihan B, C, dan D adalah pilihan yang paling benar. Jadi, mencari jurnal untuk reputasi dengan kualitas untuk riset Anda adalah benar. Ingat untuk memeriksa halaman About the Journal untuk mempelajari lebih banyak tentang ruang lingkup dan harapan publikasi. Baik, mungkin ini saja berbagi saya tentang bagaimana memilih jurnal yang baik. Terima kasih atas perhatiannya. Jadi menggunakan praktik terbaik untuk memilih jurnal yang tepat akan membantu Anda untuk meningkatkan peluang untuk dipublikasikan, mencapai orang yang paling banyak mengambil manfaat, mendapatkan lebih banyak paparan, dan menerima lebih banyak citasi. Oke, sampai jumpa di lain waktu dalam video yang sama. Jangan lupa ikuti kanal YouTube Lab Elkimkor. Terima kasih atas perhatiannya.